Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisa Azkia, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video ini, saya akan menceritakan dongeng anak yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Selamat menyaksikan videonya. Di sebuah hutan, tinggallah seekor kelinci yang sangat lincah. Dengan kekuatan kakinya, dia mampu berlari dan melompat dengan sangat cepat. Setiap hari, kelinci selalu berlari mengelilingi hutan untuk memamerkan kehebatannya kepada hewan lain. Karena tak ada yang bisa mengalahkannya, kelinci pun menjadi sangat sombong. Dia selalu memperlihatkan serta membicarakan keahliannya dalam berlari cepat kepada teman-temannya. Hahaha, lihatlah kakiku yang kuat ini. Tidak akan ada yang bisa mengalahkanku berlari. Hanya aku yang bisa berlari dengan cepat, ucap kelinci dengan penuh kesombongan. Suatu hari, kelinci menantang hewan lain untuk berlomba lari hingga ke tepi telaga. Dia menjanjikan kancing emas sebagai hadiah bagi yang bisa mengalahkannya. Sang gajah pun menggeleng dan menolak ketika ditantang oleh kelinci. Begitupun juga dengan monyet. Tidak, aku tidak berani, ucap monyet dengan penuh ketakutan. Lalu bagaimana denganmu gajah? Kau pasti tidak mau menerima tantanganku kan? Jalanmu saja sangat lambat, ucap kelinci dengan penuh kesombongan. Kau benar kelinci, aku tidak berani. Yang lain saja, jawab gajah dengan pasrah. Kelinci pun semakin besar kepala. Hahaha, ternyata benar tidak ada yang bisa mengalahkanku. Buktinya kalian semua menolak tantanganku. Aku memang yang terhebat di hutan ini, ucap kelinci dengan penuh kesombongan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seekor kura-kura menerima tantangan itu. Baiklah kelinci, aku akan menerima tantanganmu untuk berlari. Kelinci dan kura-kura pun bersiap-siap di depan garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Sementara itu, kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, kura-kura mendapatkan banyak dukungan dari teman-temannya. Ayo kura-kura, semangat terus, kamu pasti bisa. Betul kura-kura, semangat, kamu pasti bisa mengalahkan kelinci yang sombong itu, sorak dukungan dari teman kura-kura. Tidak lama kemudian, si kelinci pun tiba di depan garis finish yang masih sepi, tanpa ada satupun penonton. Karena semuanya sedang mengikuti kura-kura yang berjalan dengan lambat, kelinci pun berhenti sejenak dan berpikir betapa menyenangkannya jika kemenangan dilihat oleh banyak penonton. Setelah beberapa saat, kelinci pun memutuskan untuk bersantai di bawah pohon yang rindang, sekaligus menunggu kura-kura yang berjalan dengan lambat. Sambil menunggu kura-kura mendekat, kelinci pun mulai memejamkan matanya. Tanpa sadar, kelinci pun tertidur dengan sangat pulas.
Lambat sekali kura-kura. Aku sampai ngantuk menunggunya. Lebih baik aku tidur saja deh, ucap kelinci. Angin dan udara yang sejuk membuat kelinci semakin terlelap tidurnya. Tidak lama kemudian, kura-kura sudah hampir sampai di dekatnya dan berhasil melewatinya. Suara penonton yang menyemangati kura-kura membuat si kelinci terbangun. Kelinci pun terkejut dan bingung saat melihat kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Bagaimana bisa kura-kura sampai di sana? Wah, aku kalah ini, ucap kelinci dengan penuh kebingungan. Kelinci pun bergegas bangun dan melanjutkan perlombaan. Dengan langkah yang pasti, akhirnya kura-kura pun tiba di garis finish. Semua penonton bersorak-sorai memberikan selamat kepada kura-kura. Kelinci pun sangat malu karena dikalahkan oleh kura-kura. Hebat kura-kura, kamu berhasil memenangkan perlombaan ini, ucap monyet dengan senang hati. Kemudian kelinci berjalan ke arah kura-kura dengan langkah yang berat, malu dan juga sedih. Dia pun akhirnya menyerahkan kancing emasnya kepada kura-kura. Namun kura-kura menolak hadiahnya dan berpesan agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan berhenti menyombongkan diri sendiri. Kelinci, kamu tidak boleh sombong lagi ya. Kamu harus merubah sikapmu, pesan kura-kura kepada kelinci. Kelinci pun berjanji tidak akan menghina hewan lain dan dia berjanji akan berperilaku baik. Baiklah, aku berjanji akan merubah sikapku lebih baik lagi. Akhirnya semua hewan pun bergembira ria merayakan kemenangan hari ini. Mereka semua menerima kelinci dengan senang hati. Dan mereka semua hidup rukun dan damai di dalam hutan. Gimana? Seru kan ceritanya? Nah, dari dongeng tersebut ternyata ada pesan moralnya loh. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng yang bercerita tentang kelinci dan kura-kura yaitu kita tidak boleh menganggap remeh orang lain karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan orang sombong itu suatu saat akan dikalahkan oleh orang yang rendah hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.